Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat saudara-saudaraku sekalian, ikhwani fillah, bahwa kita tahu kondisi umat terutama yang ada di negeri ini, tentunya juga kondisi Islam kita tahu dalam kondisi yang memang perlu ada penyelamatan. Jadi kalau kita mengacu kepada maqasid syariah yang 6, bahwa Islam diturunkan untuk memberikan kebaikan terhadap agama, kebaikan terhadap jiwa, terhadap keturunan, terhadap akal, harta dan kehormatan. Jadi kalau Islam itu diterapkan, maka kebaikan itu dirasakan buat umat semuanya. Tapi masalahnya sekarang ini adalah agama ternodai, kemudian keturunan juga sudah mulai terancam, jiwa juga sudah tidak aman, gitu kan. Kemudian akal juga dengan berbagai macam peristiwa-peristiwa narkotika, narkoba begitu luar biasa dahsyat menyerang anak-anak kita, anak-anak muda kita. Maka oleh karena itu, maka Islam perlu penyelamatan, syariat perlu penyelamatan, umat perlu penyelamatan. Dan kita sebagai anak bangsa, putra-putri Indonesia, karena mayoritas negerinya adalah Muslim, maka Indonesia perlu penyelamatan. Perlu adanya harakatul inqadh, gerakan penyelamatan. Jadi perlu ada strategi, ada upaya, ada langkah untuk menyelamatkan negeri ini, menyelamatkan bangsa ini, menyelamatkan umat ini, dan menyelamatkan agama ini. Dan tentunya cara yang paling bagus yang harus kita lakukan adalah mengembalikan posisi kita sebagai seseorang yang pernah belajar tentang dakwah, pernah diajari tentang tanggung jawab dakwah, untuk memperjelas kembali peran dan tanggung jawab kita sebagai seorang dai. Alhamdulillah, kita pernah dikenalkan tentang dakwah, dikenalkan tentang umat, dikenalkan tentang bagaimana kita mendapatkan keutamaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka barangkali selama ini kita sudah mulai bergeser peran posisi kita, barangkali selama ini kita sudah mulai tidak lagi jelas peran dakwah kita, maka pesan saya untuk semua ikhwah, teman-teman, memperjelas kembali tentang status kita sebagai seorang dai, bahwa Islam anugerah pilihan Allah buat kita, dan Islam yang Allah berikan pada kita perlu dirawat, dijaga, bukan untuk diri kita saja, tapi Islamnya umat, Islamnya masyarakat. Dan sementara kemudian kondisi umat dan kondisi masyarakat juga mulai terancam, berarti perlu ada penyelamatan. Dan siapa yang berperan? Saya dan kita yang berperan, saya yang berperan. Maka oleh karena itu peran yang pesan saya yang paling singkat, paling real adalah tolong yang pernah belajar dakwah, yang pernah mengenal dakwah, yang pernah kemudian merasakan nikmat dan indahnya dakwah, kembalilah ke pangkuan dakwah. Berada di tengah masyarakat, berada di tengah umat, berada di tengah anak bangsa ini, selamatkan mereka, selamatkan Islam mereka. Dan tanpa kemudian mengurangi waktu antum semuanya di dalam melakukan aktivitas hidup, tapi kemudian tetap bahwa peran-peran dakwah harus dimaksimalkan dan dioptimalkan, supaya kita berharga di hadapan Allah dan berharga di hadapan umat dan masyarakat. Dan pesan yang kedua yang paling penting adalah, karena hati ini kadang-kadang berbolak-balik, sementara kemudian serangan-serangan dari luar juga begitu masif, maka pesan saya yang kedua adalah tolong jalin komunikasi antar sesama dai, pererat komunikasi dengan sesama pemimpin-pemimpin umat, supaya kemudian kita tidak futur dan kemudian kita tidak lentur, bahkan supaya kita tidak keluar dari ranah dakwah kita. Jadi jalin komunikasi kembali, banyak-banyak silaturahim dengan para dai, ustadz-ustadz, teman-teman sesama aktivis, gitu. Supaya kita tetap terawat istiqomah di dalam jalan dakwah ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "I'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun." Beramallah, berbuatlah, berkaryalah, di mana Allah akan melihat karya kalian, Rasul akan menyaksikan amal kalian, dan umat ini akan menjadi saksi di hadapan Allah bahwa kita telah berbuat, kita telah beramal, kita telah berkarya untuk menyelamatkan umat ini. Mudah-mudahan seluruh amal kita diterima oleh Allah dan kita menjadi orang-orang terbaik di sisi Allah, dan kita berharga bagi umat,
berharga bagi masyarakat dan tentunya bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.